Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dari Prodi Akuntansi kelas malam dengan nomor NIM 29022500028. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah aspek hukum dengan dosen pengampu Bapak Mulyono. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam bisnis. Berikut penjelasan dari saya. Silakan disimak. Nah, di sini pertama ada bagian 1, yaitu mengenal aspek hukum dalam bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam bisnis. Mengenal aspek hukum dalam bisnis. Aspek hukum dalam bisnis yaitu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi, jasa, pertukaran barang dengan uang. Nah, setiap kegiatan dalam melakukan suatu usaha maupun bisnis perlu adanya hukum untuk melindungi dan juga menegakkan keadilan. Sama pada bidang lain pun, kehadiran hukum memang sangat diperlukan. Tanpa adanya hukum, maka segalanya akan kacau dan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Maka, sebelum membangun usaha, penting bagi sang pemilik untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai apa saja aturan yang diterapkan dalam dunia bisnis. Tak ada salahnya untuk mempelajari hukum sebab kita akan jauh lebih paham dan siap ketika memulai bisnis. Nah, di sini juga ada pengertian hukum bisnis. Yang pertama itu salah satu aspek penting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia di dalam masyarakat, yaitu membangun sistem perekonomian yang mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup itu. Nah, yang kedua ada sistem perekonomian yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan atau bisa disebut system of trade and commerce yang sehat. Nah, oleh karenanya, masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin berjalannya sistem perdagangan atau system of trade and commerce. Ada juga tujuan hukum bisnis. Hukum dalam berbisnis diciptakan sebagai upaya mengatur dan melindungi bisnis tersebut dari berbagai macam risiko yang mungkin saja di kemudian hari dapat terjadi. Nah, selanjutnya juga ada tujuan hukum bisnis yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada menciptakan bisnis atau usaha yang adil juga aman bagi semua pelakunya. Nah, yang kedua ada membantu memperbaiki dalam sistem perbankan atau keuangan. Yang ketiga ada memberikan jaminan berfungsi sistem keamanan pasar yang efektif dan efisien. Yang keempat, upaya melindungi sebuah bentuk usaha, terutama yang berjenis UKM atau usaha kecil menengah. Yang kelima, terakhir, melindungi pelaku bisnis atau pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya. Nah, di sini juga ada fungsi hukum bisnis. Nah, pada umumnya, hukum memang diciptakan agar terciptanya keamanan, keadilan, dan upaya perlindungan terhadap setiap masyarakat dalam suatu negara. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi dari hukum dalam bisnis. Yang pertama ada seorang pelaku usaha atau bisnis memahami hak-hak dan kewajiban dalam aktivitas bisnisnya. Yang kedua ada terciptanya perilaku serta sikap bisnis atau aktivitas yang berjalan secara jujur, adil, dinamis, sehat, dan berkeadilan sebab telah adanya kepastian secara hukum. Dan yang terakhir, sang pelaku bisnis akan lebih mengetahui dan paham akan hak dan kewajiban ketika memulai bisnis, sehingga aktivitas yang dilakukan tak akan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Di sini juga ada teori tentang tujuan hukum. Teori tentang tujuan hukum dibagi menjadi 3, yaitu ada teori etis, teori utilitis, dan teori campuran. Teori etis yaitu tujuan hukum semata-mata keadilan. Hukum bertujuan mewujudkan keadilan. Nah, sedangkan teori utilitis atau endemonitis itu hukum ingin menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Atau bisa disebut the greatest good of greatest number. Itu dikutip oleh Jeremy Bentham. Yang terakhir ada teori campuran. Nah, tujuan pokok dari hukum adanya ketertiban, kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok bagi suatu masyarakat yang teratur. Di samping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isinya
dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Itu dikutip oleh Mukhtar Kusumaja. Nah, di sini bagian kedua ada ruang lingkup kajian hukum. Berikut penjelasannya. Ruang lingkup kajian hukum dibagi menjadi 3, yaitu ada pertama, kajian filosofis, yaitu memandang hukum sebagai perangkat nilai ideal yang semestinya menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. Yang kedua, ada kajian normatif, yaitu memandang hukum dalam bentuk sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang ketiga, terakhir ada kajian empiris, yaitu memandang hukum sebagai kenyataan. Hal ini mencakup kenyataan sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga harus memahami aspek hukum bisnis. Nah, mengapa perlu kita memahami aspek hukum bisnis? Yaitu pertama, agar terlindungi dari upaya penjiplakan dan mencegah terjadinya kerugian besar. Yang kedua, keadilan, yaitu seperti tujuan utama dari adanya hukum adalah sebagai alat untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga itu keamanan, karena agar segala aktivitas yang dilaksanakan berjalan lancar dan aman, maka diterapkannya hukum. Seperti contohnya ada hukum yang terkait dalam melakukan kerjasama antar dua pihak atau lebih dapat meningkatkan keamanan dan meminimalisir. Sekian dari saya, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.